kasih. Pertanyaannya apa? Tim pakunya di bawah nggak? Kamu harusnya mau paku. Apa ke Jogja lihat pakunya? Kami koleksi Pak. Banyak kami koleksi. Nanti lihat di YouTube saya ya, Dokter Sagiran Official. Dokter Sagiran Official ya. Pas Ustadz Faizal datang ke rumah dan melihat paku-pakunya, dan juga Dokter Richard itu datang ke rumah, lihat paku-pakunya. Dan Supiyati dihadirkan lagi, belum lama kok. Jadi ada Pak. Jadi nyata nomor satu ya. Oke, nanti dilihat nih. Jangan lupa subscribe, like and share, komen aja yang benar. Oke ya, terus nomor 2. Apa nomor 2? Nah, ini Syaitan itu diberi izin oleh Allah untuk bisa melakukan apa saja yang bagi akal manusia itu mustahil. Itu aja ya. Contoh memindahkan barang tanpa kita tahu dari jarak yang jauh, atau menyerupai benda lain, menyerupai binatang, dia merubah diri. Jadi Allah memberi izin, gitu loh. Sehingga kalau cuma sekedar paku kemudian dimasukkan ke tubuh seseorang itu bisa, ya. Jadi kasus Supiyati ini kita pernah melakukan ruqyah di rumahnya, terus Supiyati itu meracau, saya ditekak. Maksudnya adalah dukun yang disewa oleh oknum yang jahat itu menggerakkan jin di bawah pengaruhnya untuk membawa ini benda asing masuk ke tubuhnya Supiyati. Kira-kira gitu. Ya, sekali lagi si jin ya memang diberi kemampuan untuk bisa seperti itu. Nah, secara ilmiah saya bisa menganalogkan begini Pak. Ketika ini dibawa oleh si jin, dia masuk ke tubuhnya, ya, ini adalah proses perubahan energi fisis menjadi energi listrik atau apapun namanya. Dan ini enggak gampang, apalagi Supiyati yang mulai dia bisa membuat pertahanan diri tadi itu, imunitas spiritual, atau keluarganya yang juga mulai membentengi. Makanya pada saat itu kita getak dengan ruqyah misalnya, mental ini muntah misalnya, mental. Atau saya pernah pas ruqyah itu Supiyati itu teriak-teriak, terus Pak di genteng itu dikeretak-keretak, kunting paku Pak berjatuhan, tapi tidak masuk ke tubuhnya. Bahkan punggung saya itu kelemparan paku gitu, jatuh gitu. Masya Allah. Tapi di kali lain ketika lemah, baik Supiyatinya maupun keluarganya lemah, ini dimasukkan ya masuk. Begitu sudah masuk, ditinggal sama dia, tugas selesai. Begitu ditinggal, ini berubah menjadi paku biasa. Di ruqyah pun nggak akan bisa keluar, karena ini sudah dalam posisi kembali menjadi benda fisik biasa. Makanya terus bikin permanahan, bikin perdarahan, di ronsen juga kelihatan. Ya sudah, harus dioperasi, diambil, kemudian bersihkan dan seterusnya. Tapi yang masih terus akan diserangkan kita bentengi, gitu. Keterangannya seperti itu Mas. Ya. Nah, jangan nanti bisa menerangkan di tempat lain jika diperlukan seperti ini. Ini terus sing nyelekite karo aku. Aku jane gelem disandat ning sing dilebok-lebok HP ngono kuwi to. Sakit sanewu. Jadi watan Sulaya wae. Nah, hadisnya ini pertanyaan nomor 3 ya. Jadi inna syaitana yadkhulu majrad dam itu ternyata betul.
Jadi dia masuk itu melalui aliran darah itu bagaimana betul? Ya. Nah, nanti mau dicari majrad dam. Jadi melalui aliran darah itu betul. Artinya apa? Ya meskipun ilmunya mungkin belum tuntas diterangkan, tapi berdasarkan hadis itu kita beriman bahwa kita bisa masuk. Makanya Bapak Ibu hati-hati sekali ketika kita buang air besar, buang air kecil, kita memasuki ke kamar mandi. Itu kan tempat jin bertengger. Kita mesti berdoa kan, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita keluarnya pun juga berdoa yang tadi. Ya pakai huruf al-Qur'an boleh ya. Azhaba ain ada wa afani insyaallah. Terus ibu-ibu hati-hati ketika sedang bulanan, itu juga saat-saat yang rawan ya. Terus bapak ibu suami istri ketika akan darah PR gitu. Maaf kalau ada yang belum berpasangan kan. Istilahnya untuk kuping gitu. Belum dua. Jangan lupa berdoa ya. Itu betul-betul jangan lupa berdoa. Aduh Ustaz kalau lupa gimana? Yo kalau apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh mana ya? Oh iya. Ini doa apa Bu? Ini kan doa lupa makan ya. Gini Bu, gini. Cucu saya kalau masuk sekolah kan mesti suruh berdoa kan? Dia lupa berdoa. Itu suruh keluar lagi. Kembali itu doa baru masuk. Nah, menurut baik caranya. Bapak ini mantap ini. Ya, terus yang keempat. Apa tadi? Kita pengembangan yang susuk. Begini tolong. Man tatok baba, nanti dicari hadisnya awalnya seperti itu. Barang siapa yang berpraktek penyembuhan apapun itu, ya, dia itu akan menjadi penjamin. Maksudnya apa? Nek dia mempraktekkan ilmu yang benar, oke. Tapi nek dia itu nggak benar, dia yang akan menjamin. Hati-hati loh. Makanya Nabi dan para sahabat itu kan di zaman itu pun sudah terkenal seseorang itu ahli pengobatan itu. Ilmunya nyata bisa dipelajari. Dan kalau ini nggak cetok, itu dari mana? Wih riwayatnya sopo piye terus itu piye? Kok kita maunya berobat ke sana itu? Masalahnya cirinya ilmu itu bisa dipelajari oleh semua orang, betul nggak? Kalau